Halo sahabat investor, kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu terkait dengan kira-kira sektor apa ya yang menarik di tahun politik. Dalam video ini kami akan membahas bagaimana peristiwa politik dapat mempengaruhi pasar saham dan memberikan beberapa tips untuk menghadapinya. Jadi pastikan Anda menonton hingga akhir, dan yang belum subscribe YouTube channel Republik Investor, tolong bantu untuk di subscribe, di like, dan di share. Tahun politik selalu menjadi momen penting di banyak negara. Pemilihan umum, perubahan kebijakan, dan peristiwa politik lainnya dapat memiliki dampak besar pada pasar saham. Pemilu dan pilkada di tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu Indonesia. Bahkan mungkin saja pemilu 2024 menjadi yang terbesar di dunia. Pemilu 2024 untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota dilakukan secara serentak selang beberapa bulan, diikuti dengan pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Peningkatan pembelanjaan konsumsi tampaknya akan lebih terkonsentrasi pada semester 2020-23 dan semester pertama 2024 atau di antara periode dimulainya kampanye politik hingga masa tenang sebelum pemilihan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami mengapa hal ini terjadi. Saat ini sudah ada 3 bakal calon presiden Republik Indonesia. Yang pertama ada Anies Baswedan dan wapresnya Caimin yang diusung oleh partai Nasdem, PKS, dan PKB. Yang kedua ada Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra, PAN, Demokrat. Yang ketiga ada Ganjar Pranowo yang diusung oleh partai PDIP, Hanura, dan P3. Kira-kira apa ya janji politik bakal capres dan cawapres di tahun 2024? Yang pertama, janji politik capres dan cawapres Anies dan Muhaimin, yaitu adalah bahan pokok terjangkau, kehadiran lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan, dan akses pendidikan berkualitas tuntas. Yang kedua, beliau memberikan janji bahwa BBM akan dikasih secara gratis kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan dana desa menjadi 5 miliar. Yang keempat, tunjangan bagi ibu hamil. Serta yang kelima, sekolah gratis subsidi pupuk. Yang kedua, janji politik Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama, seluruh mineral mentah seperti nikel dan boksit bakal diolah di Indonesia alias dilarang diekspor. Yang kedua, program makan gratis diperuntukkan bagi pelajar, siswa prasekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang. Yang ketiga, mengupayakan Indonesia mampu melakukan swadaya pangan, membuka lahan pertanian baru di lahan rawa-rawa atau gambut, menggenjot produksi minyak kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif, pengganti bahan bakar fosil, sehingga tak lagi bergantung pada aktivitas impor. Yang ketiga, janji capres Ganjar. Yang pertama, beliau menjanjikan menaikkan gaji guru hingga 30 juta per bulan untuk tenaga pendidik yang sudah mengajar dalam waktu lama. Sementara guru baru akan mendapatkan 10 juta per bulan. Yang kedua, melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara, melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Begitulah janji-janji para capres di tahun 2024. Kira-kira dampak peristiwa politik pada saham gimana ya? Kenapa tahun politik IHSG selalu meningkat? Karena yang pertama, peningkatan pengeluaran kampanye. Selama tahun politik, kampanye politik sering menghabiskan banyak uang dalam iklan, pertemuan politik, dan kampanye lainnya. Ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, terutama di sektor-sektor tertentu, seperti media dan periklanan. Yang kedua, harapan stimulus ekonomi.
Calon politik dan partai politik sering berjanji untuk memulai program stimulus ekonomi atau infrastruktur yang besar. Harapan akan stimulus semacam ini dapat mendorong sentimen positif di pasar saham kita. Peristiwa politik dapat mempengaruhi pasar saham melalui berbagai cara. Misalnya, pemilihan umum yang tidak pasti dapat menciptakan ketidakpastian di antara investor yang dapat mengakibatkan volatilitas pasar. Selain itu, kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah yang baru terpilih juga dapat berdampak pada sektor-sektor tertentu. Sektor yang diprediksi akan meningkat, yang pertama itu ada sektor consumer. Sektor ini akan meningkat ketika terjadi peningkatan belanja partai, pemerintah, dan daya beli masyarakat saat kampanye. Yang kedua, sektor keuangan. Ketika mendekati pemilu, banyak investor dan pelaku pasar mengamati dengan cermat perubahan kebijakan ekonomi dan peraturan keuangan yang dijanjikan oleh calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, sektor otomotif. Tahun politik akan memicu peningkatan mobilisasi masyarakat. Adanya rencana pemberian subsidi bagi motor dan mobil listrik juga mendukung prospek sektor ini tahun politik. Yang keempat, sektor telekomunikasi. Penggunaan alat komunikasi di era digital tentu tidak dapat kita abaikan nih. Ditambah pada masa kampanye saat ini, sektor telekomunikasi diperkirakan akan meraup keuntungan akibat peningkatan penggunaan data smartphone. Yang kelima, sektor infrastruktur. Calon politik sering berjanji untuk meningkatkan infrastruktur negara sebagai bagian dari kampanye mereka. Jika terpilih, pemerintah dapat mengalokasikan dana besar-besaran untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi lainnya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan infrastruktur pastinya. Yang keenam, sektor kesehatan. Isu kesehatan sering menjadi bagian penting dari kampanye politik. Calon politik dapat berjanji untuk memperbaiki sistem kesehatan, mengurangi biaya perawatan kesehatan, atau meningkatkan akses ke layanan kesehatan. Ini dapat mempengaruhi perusahaan farmasi pastinya, perusahaan peralatan medis, dan penyedia layanan kesehatan. Demikianlah pembahasan kami mengenai sektor pilihan tahun politik. Ingatlah bahwa investasi saham selalu memiliki resiko, tetapi dengan pemahaman yang baik tentang cara menghadapinya, Anda dapat mengurangi resiko itu. Jangan lupa berlangganan saluran kami dan beri kami jempol jika Anda menikmati video ini. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda tentang bagaimana Anda mengelola investasi Anda, saham, ataupun portofolio kalian yang lainnya selama di tahun politik ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.